Oke, Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman alumni SMA 1 Selawi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sore ini kita bisa mengikuti webinar IKAS Mansawi yang udah memasuki sesi kelima untuk minggu ini. Dalam webinar ini kita akan menghadirkan salah satu alumni SMA 1 Selawi sebagai narasumber, yaitu Dr. Gentio Harsono, STMSI. Beliau merupakan putra daerah asal Tarup, Kabupaten Tegal. Saya bacakan riwayat pendidikan beliau. Beliau menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA di SMA 1 di Selawi. Untuk riwayat pendidikan S1 adalah Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. Untuk S2 MSI dari Ilmu Kelautan IPB Bogor dan S3 Dokter Teknologi Kelautan IPB Bogor. Keahlian beliau adalah Sus Surveyor Hidrografi, Sus Katim Surveyor Hidrografi, dan Sus Asesor Kompetensi Hidrografi BNSP. Nah, sore ini beliau akan membawakan materi tentang lautan dan iklim di Indonesia atau mungkin dunia ya. Nah, bagaimana selama paparan beliau selama 30 menit ini akan menyampaikan paparan selama 30 menit tentang lautan dan iklim. Bagaimana ceritanya tentang lautan dan iklim? Mari kita simak selama 1 jam ke depan. Terima kasih saudari moderator ya sudah menyampaikan, membuka dan menyampaikan. Mohon izin mungkin rekan-rekan yang lebih senior dari saya lebih lebih mahir atau lebih pintar dari saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Ya, apa yang saya alami selama kurang lebih berdinas di Angkatan Laut kurang lebih 26 tahun. 26 tahun ya. Mas operator apa bisa ini ya, screen shot dari kami apa dari operator ini? Mas operator? Ya. Oh iya, Mas operator nggih. Jadi saya diminta oleh teman-teman alumni untuk membawakan suatu hal yang yang menjadi keseharian kami di medan tugasnya lah ya di kantor gitu loh istilahnya ya.
Baik, lanjut. Next. Baik, rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa secara umum lah, saya kira mulai dari kelas 1 SMA, kelas 2 sampai kelas 3 lah, kita tahu bahwa 2/3 wilayah di dunia ini ya, hampir 2/3-nya adalah lautan. Lautan adalah air di situ ya. Dan ini dijelaskan di Al-Quran. Jadi mohon maaf nih yang mungkin beragama lain ya, beragama non-Islam, mohon maaf. Kami menyampaikan hal ini atas kepercayaan kami ya, itu bahwa Al-Quran sendiri menyebut laut sebanyak 32 ayat. Kemudian Al-Quran juga menyebut tentang darat 13 ayat. Kalau kita jumlahkan itu kurang lebih ya ada 45 ya. Kalau 32/45 adalah kurang lebih 71,11%. Kemudian yang di darat 13 dibagi ya 45 kurang lebih ya 28,89, kurang lebih 29 lah, hampir 30% lah ya. Ini karena hitung-hitungan manusia. Ini adalah kalau Al-Quran itu udah eksak kan ya. Jadi itu udah di luar jangkauan pemikiran manusia. Tapi kalau manusia ya saya memahaminya bahwa seluruh permukaan bumi itu ya adalah 70%-nya adalah lautan, dan 30%-nya adalah daratan. Angka-angka yang eksak sudah pasti adalah yang pasti sudah pasti adalah yang dari Al-Quran gitu ya. Artinya apa di sini bahwa inilah kenapa manusia itu bisa hidup di sini ya. Kita tidak bisa membayangkan kalau bumi ini terdiri dari daratan semua. Ingat bahwa adanya air, adanya lautan itu bisa menyimpan, bisa mengurangi, meredam panasnya pancaran sinar matahari ke bumi. Ya, jadi kalau kita bisa bayangkan kalau misalkan bumi di daratan semua, nanti tidak ada panas yang meredam sehingga suhu bumi sangat tinggi. Tapi dengan adanya laut, suhu bumi menjadi bisa dihuni oleh manusia. Ya, lanjut. Ini ya, kemudian di laut sendiri kita bicara langsung menghujam ya, menukik ke laut bahwa ini di An-Nur ayat 40 dikatakan di Al-Quran bahwa atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak yang diantaranya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ini kata-kata Al-Quran sangat tinggi. Ini kita dalam bahasa sains kita tidak bisa mampu menerjemahkan, tapi kita bisa menerjemahkan dalam bahasa manusia. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat laut itu ya, laut itu tidak seperti mulai dari atas sampai kedalaman 10.000 pun itu tidak sama. Jadi istilahnya tidak homogen. Laut itu seperti lapis. Ya, jadi karakternya itu seperti lapis. Misalkan di permukaan itu densitasnya misalkan 0 ya, kemudian di lapisan kedua densitasnya 1, seterusnya sampai kedalaman. Jadi diibaratkan bahwa laut itu airnya itu berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis. Itulah disinilah kemudian oleh cahaya matahari kan si cahaya matahari kalau melewati lautan itu kan dia kan mempunyai daya tembusnya, namanya daya tembus cahaya itu kan terbatas. Cahaya yang pertama ketika masuk ke permukaan itu cahaya infrared ya, ultraviolet itu diabsorpsi sama airnya itu diabsorb, diserap. Kemudian sampai magikuhibium ya. Terakhir adalah cahaya yang paling terakhir yang masih ada adalah biru dan ungu. Ya, makanya
kalau kita lihat air laut yang dalam, yang jernih, ya di laut yang bening itu adalah warnanya biru. Karena kenapa? Karena curupannya cahaya warna biru adalah yang cahaya yang paling bawah, dipenetrasi paling bawah. Ya, kita ingat kalau Meiji Kuhibiung itu mulai merah pada lapisan pertama, itu merahnya itu cahaya warna merah itu diserap oleh oleh lapisan pertama. Kita ingat ya bahwa cahaya matahari itu kan sinar matahari itu terdiri dari kumpulan Meiji Kuhibiung ya. Kita ingat bahwa pada waktu SD ada pelajaran prisma ya, kalau sebuah cahaya polikromatik yang cahaya dari warnanya putih dari matahari kemudian masuk lewati prisma kan diuraikan diuraikan ya menjadi Meiji Kuhibiung. Jadi lah biru dan ungu ini adalah band cahaya yang paling bawah di sampai ke dasar laut. Makanya warna laut itu warnanya biru. Langsung lanjut. Baik ya, kemudian ini ya. Jadi ini dalam bahasa manusia tadi bahasa Al-Qur'annya itu kita susah. Ya, sulit sekali memahami. Tapi setelah kita didekati dengan cara ilmu pengetahuan lah seperti ini nih, kalau kita ngukur suhu air laut itu ya dari 0 sampai 1000 kurang lebih seperti ini. Jadi di atas ini adalah suhunya hangat ya. Kenapa hangat? Karena dia langsung terkena sinar matahari kan. Ya, jadi hangat, kemudian semakin dalam itu semakin dingin. Ya, semakin dingin. Kemudian kalau salinitas, jadi kadar garamnya itu di atas itu rendah. Kenapa rendah? Karena terkena oleh campur ada aliran sungai yang masuk di situ ya. Makanya rendah dia salinitasnya, kadar garamnya rendah. Kemudian setelah sampai ke kedalaman tertentu kurang lebih 50 sampai 100 meter ya, kemudian dia salinitasnya konstan ini. Ya, konstan di sini kurang lebih 35 promil PSU ya namanya promil ya. Itu. Kemudian suaranya bagaimana ya, kecepatan suaranya kecepatan suara itu kan sangat tergantung dengan densitas ya. Di dalam ilmu fisika kita tahu bahwa kecepatan suara berbanding lurus dengan kecepatan suara itu berbanding dengan lurus dengan densitas lah. Densitas dipengaruhi oleh temperatur dan salinitas ya. Ini ya. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini. Semakin ke dalam, pertama itu kecepatan suaranya besar, lama-lama kecil sama kecil, kemudian nanti besar lagi. Ya, jadi bahwa ini menunjukkan bahwa di dalam kolom air laut itu tidak sama antara atas dan bawah. Bagian kedalaman yang sangat dalam itu berbeda. Nah, baik lanjut Mas. Ini makanya adanya tadi ya, kecepatan suara tadi ada namanya, kalau yang kita ingat bahwa kecepatan suara sangat tergantung dengan densitas ya tadi ya. Lah densitas semakin tinggi densitasnya, maka kecepatan suaranya makin cepat. Ya, kita ingat bahwa kalau kecepatan di udara kan cuman kurang lebih 350 ya, 350 meter per detik ya kecepatan suara di udara. Tapi kalau di laut itu bisa sampai 1.500. Jadi 1.500 ya, kira kurang lebih 1.500 lah kalau di kecepatan. Artinya apa? Semakin padat medianya, maka kecepatan suaranya makin cepat. Nah, inilah dimanfaatkan oleh ikan-ikan paus untuk komunikasi ya, mengenali temannya, mengenali anaknya, mengenali makanannya. Itu dia misalkan ini ikan paus ini menemukan makanan ya, salah satu mengenal makanan, kemudian dia kasih tahu ke temannya yang lain, ini ada makanan. Kemudian pada saat dia musim kawin, ayo kita kawin gitu, dia kasih tanda-tanda itu ya, kayak ayam lah, kayak petok gitu ya. Kalau dia ayam jantan itu kan biasanya kan mungkin dia berkokok atau itu ya, tanda-tanda dia mengundang si betina supaya dia mendekat, kemudian dia kawin. Lanjut.
Oke, jadi ada seperti inilah ya. Lanjut, jadi lanjut. Ini bagi perang kapal selam. Lanjut, Mas. Ya, begitu juga Indonesia ya. Indonesia juga terdiri, Indonesia itu bukan 2/3-nya, 2/3-nya adalah perairan, Pak, laut, Pak, tapi sudah 3/4, ingat ya. Di Indonesia, perairan Indonesia itu sekarang ya dengan adanya tambahan namanya landas kontinen, ya perairan kita bertambah. Kalau tadinya kan 2/3 kita adalah wilayah negara kesatuan Republik, 2/3-nya adalah lautan. Sekarang sudah tidak lagi, lebih nambah lagi 3/4, ya 3/4-nya adalah lautan. Jadi kita kaya ini, ya, ya itu. Jadi apa namanya? Kalau inilah kenapa Indonesia itu di daerah tropis, ini kan daerah tropis ya, di daerah ekuator itu orang-orang Indonesia bisa hidup nyaman di sini ya. Ada hujan, hujan kan datangnya dari air laut ya, air laut menguap, kemudian ya, kemudian apa hawanya jadi enak lah, seger ya. Karena apa? Karena dikendalikan oleh ini apa namanya air laut yang di sekitarnya itu, ya di sekitarnya itu. Jadi iklim yang ada di Indonesia ini selain yang dipengaruhi oleh apa namanya laut-laut yang ada di teritorial, yang ada di pedalaman ini, juga dipengaruhi oleh Samudra Hindia ya yang sebelah timurnya, dan mohon maaf, Samudra Pasifik yang ada di timurnya, dan Samudra Hindia yang ada di baratnya. Kemudian ingat kita juga ada apa namanya istilahnya monsun. Ya, monsun itu ya apa antara samudra apa benua Australia dan benua Pasifik ya. Nanti kita bicara di situ, kita singgung ya. Lanjut, Mas. Nah, oke, lanjut, Mas. Nah, ini jadi kalau tadi kita bicara Indonesia ya, lah kita bicara dunia dulu ya, yang lebar dulu. Yang apa skalanya kecil ya, istilahnya yang besar dulu ya. Jadi gini, lautan di dunia itu tidak berhenti ya. Ada arus besar ya. Sungai kayak anggaplah ini adalah lautan ya, yang ini adalah lautan ya. Kemudian yang warna merah dan biru ini adalah sebuah sungai. Sungainya tidak di permukaan, sungainya ada di tengah-tengah kolom air lautan. Ya, jadi kedalamannya kurang lebih di sini antara 350 sampai 700 meter. Ya, ini. Lah, yang merah ini yang merah adalah arus-arus yang ada di permukaan ya, kedalamannya kurang lebih sekitar 100 meteran lah ya. Kemudian yang hijau apa biru ya? Yang biru ini adalah apa namanya arus-arus yang sungainya itu ada di bawah laut. Ya, di bawah laut kedalamannya sekitar 500 sampai 700 meter. Ya. Nah, arus ini kan mengalir, namanya arus kan mengalir ya, ada ini kan sungai ya, mengalir terus. Ini kok mengalirnya kan satu siklus. Kok bisa mengalir, kenapa? Kita ingat ya, kalau di pelajaran listrik ya, elektronika, kalau ada beda tegangan maka ada arus kan, syaratnya arus kan harus ada beda tegangan. Loh, beda tegangan pusatnya di mana? Pusatnya itu yang adalah di utaranya Papua sini ya, utaranya Papua itu ya, dan yang ada di Greenland yang sini nih. Ini kursor saya bisa nggak bisa dilihat nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Jadi ada ya di Greenland itu kurang lebih di Atlantic Ocean ya, di Samudra Atlantik ini ya. Ini di kira-kira di Atlantik Utara ini ya, Greenland ya, sama di utara Papua. Lah kalau yang di utara Papua ini dia ada tegangan, ada namanya salinitas rendah dan suhunya hangat yang di utara Papua ya. Kemudian yang di Greenland, kursor saya nggak jelas ya, nggak bisa di ini ya, apa namanya, nggak bisa digerakkan, nggak nampak ya di situ ya. Mas operator nggak bisa ini ya, apa kursor saya ini apa namanya ya,
Kira-kira bisa nggak Mas apa namanya? Oke lah, susah ya, nambah waktunya udah mepet ya. Oke lah ya, di utara Papua ini yang ada tulisan ITF itu adalah yang ini ya, kotak merah ini ya, adalah pusat produksi apa namanya salinitasnya rendah, kadar garamnya rendah, kemudian airnya hangat. Kalau kadar garamnya rendah, airnya hangat, berarti densitasnya kan rendah ya. Kemudian di Atlantic Ocean, ya di utaranya tulisan Atlantic Ocean itu dekat Greenland itu adalah tempat pembentukan airnya itu asin, kemudian dingin. Kalau airnya asin, kemudian dingin kan berarti densitasnya tinggi kan, ya. Jadi di sini tempat pembentukan densitas di Atlantic Ocean di apa namanya di laut utara di Atlantic Ocean ini tempat pembentukan densitasnya tinggi, ya. Kemudian di utara Papua itu tempat pembentukan densitas air yang densitasnya rendah. Kalau ada densitasnya rendah ke densitasnya tinggi berarti kan ada beda tegangan. Nah inilah ya mengapa arus ini mengalir. Lah fungsinya apa arus ini mengalir bagi manusia? Ini seperti ibarat sebuah AC, ya, air conditioner itu. Jadi kalau tidak ada ini ya, jadi hawa panas yang ada di Katulistiwa, ya hawa panas yang ada di Katulistiwa, kemudian dikirim ke daerah subtropik dan daerah kutub supaya apa? Supaya suhunya di sana turun. Kemudian suhu dingin yang ada di subtropik, daerah dinginnya dan di kutub itu dikirim ke ekuator supaya yang di ekuator itu, yang di Katulistiwa itu tidak kepanasan. Makanya bumi ini bisa dihuni oleh manusia. Kalau tidak ada arus ini, ya, kalau tidak ada arus ini, bumi suhunya bisa 60, bisa 80 derajat. Kita bisa hidup enggak? Tentu saja kita tidak bisa hidup di situ. Dengan adanya arus-arus ini, jadi seperti kita di dalam suatu ruangan, kemudian kita terlalu panas, ya, udaranya pengap gitu. Tapi dengan adanya AC, ya, maka sirkulasi udaranya menjadi mengalir, ya, dan udaranya menjadi dingin di situ. Bukannya dingin, tapi bisa ditolerir oleh manusia. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjut, Mas Operator. Ye. Kemudian ketika masuk di Indonesia tadi ya, ketika dia masuk di Indonesia, ya kan tadi lewat Indonesia tadi ya, yang apa arus-arus yang besar seluruh dunia kan lewat Indonesia. Lah ini masuk ke selat-selat sempit Laut Sulawesi ini kan selat-selat sempit ini, selat-selat sempit ya. Ya arusnya itu mengalir, ada yang balik lagi, ada ini arah-arah aliran arus tadi di Indonesia. Ya, tadi. Dia tidak lewat Australia. Kenapa? Karena di Selat Torres, di utaranya Australia itu dangkal. Dia kedalaman cuma 50, 60 seperti Laut Jawa. Ya, makanya dia nggak lewat situ, lewatnya yang sini yang dalam nih. Selat-selat yang dalam seperti di Talaut, ini kedalaman 1.300. Kemudian di Selat Makassar ini ya, ini kedalamannya 700, kedalamannya 1.500 di sini. Jadi cari kedalaman-kedalaman yang dalam lewat sini ya. Itu. Ya, artinya apa? Jadi sekarang itu kesehatan bumi itu ya, bumi apa yang tadi ya, panas dinginnya bumi itu sangat tergantung dengan apa namanya aliran itu, aliran kecepatan aliran tadi yang saya apa namanya saya namakan tadi the Great Ocean Convergence tadi yang luas. Coba lihat sebelumnya, Mas Operator, coba lihat sebelumnya. Ini kan seperti aliran darah ya, aliran darah. Nah, kalau kita ingin melihat kesehatan bumi ini iklimnya sehat atau tidak sih? Lah ya tidak tergantung tidak tinggal kita meneliti ada di sini. Kan seperti kita sakit. Kalau sakit ya, kalau ingin melihat detak jantung, aliran darah itu kan cukup dilihat di pergelangan tangan kan, ya pergelangan tangannya kira-kira dia detak jantungnya normal atau tidak, aliran darahnya normal atau tidak. Kan kalau orang sakit dengan orang sehat kan apa namanya beda ya detak jantungnya ya, detak nadinya ya. Begitu juga sama. Jadi kalau apakah bumi iklim ini sehat, masih sehat atau tidak
Tinggal kita ke Indonesia, teliti itu di Indonesia detak arusnya itu sekarang melambat atau semakin kuat. Coba Mas, lihat Mas, yang selanjutnya Mas. Nah, ini tinggal di sini. Kalau alirannya semakin kuat, berarti kan sehat ya. Tapi kalau semakin lambat, berarti kan denyut nadinya makin lambat, gitu. Nah, ini ada apa? Kayaknya ini kurang sehat. Bumi ini kurang sehat ya. Ini ibarat kita kalau kita mau lihat apa namanya melihat kesehatan bumi ya, tinggal penelitian aja di Indonesia di sini. Taruh di sini, taruh di Selat Makassar, taruh di Selat Halmahera atau di Laut Banda, apakah aliran arus yang lewat di situ kira-kira tambah cepat, normal atau tambah lambat? Ya. Berarti kalau tidak normal, tambah cepat atau tidak tambah lambat itu kan berarti tidak normal, artinya tidak normal berarti bumi lagi sakit. Oke. Lanjut Mas. Nah ini Mas, jadi tadi ya cerita tentang lautan. Nah, sekarang tentang atmosfernya, tentang udaranya. Jadi akibat Indonesia ini diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini maka Samudra Hindia ini kan menyimpan panas, ya, menyimpan panas. Samudra Pasifik juga menyimpan panas. Ya. Ingat bahwa air itu mempunyai kalor yang paling tinggi ya. Kalau kita memanaskan besi gitu ya, itu dengan memanaskan air itu kan air lebih tahan panas ya dibandingkan dengan besi. Besi kan cepat adem. Kalau air kan harus sampai bulat ya, namanya umep itu namanya berbuih ya. Itu kan butuh panas yang lebih banyak godok banyu tenimbang bakar si besi itu. Artinya bahwa Samudra Pasifik yang luasnya paling luas di dunia dan Indian ya di Samudra Hindia ini dia menyimpan panas yang di dalam perutnya itu dia ada panas di situ. Panas-panas ini mempengaruhi oleh udara yang ada di atasnya. Kalau di Pasifik ada namanya ENSO ya, El Nino Southern Oscillation, yang di Samudra Hindia ada namanya IOD, Indian Ocean Dipole. Nanti ada penjelasannya ya. Kemudian kita ingat adanya monsun. Monsun itu lain dengan muson. Ya, monsun itu sistem angin akibat dari adanya perbedaan ini ya, perbedaan antara benua Australia, tekanan udara yang ada di Australia dan yang di benua di Asia. Ya, makanya sering disebut juga namanya monsun Asia. Kita ingat ada monsun monsun timur ya sama monsun barat, monsun timuran sama monsun timur sama monsun barat ya. Gitu ya. Kita ingat kalau monsun kan kalau kita kan ada muson, kalau kita ada muson timur, muson barat, tapi kalau di Tanjung Pinang sampai dia nggak kenal adanya muson barat, muson timur, adanya muson utara, muson selatan karena arah anginnya itu kan utara selatan itu, ya. Itu jadi ini yang mempengaruhi ini ya. Lanjut Mas. Nah, kita ke ENSO dulu, lanjut. Nah, lanjut aja Mas, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Antara monsun ya, kita bicara tentang monsun dulu ya. Jadi antara benua Asia dan di Australia itu ada beda tekanan ya. Ketika matahari ada di selatan ya, di selatan Khatulistiwa ya. Ini maka udara di sini tekanannya rendah, yang di sebelah utaranya kan tinggi, dia masuk ke sini kan. Kalau udara kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Begitu juga sebaliknya ketika matahari ada di sebelah sebelah utara ya, sebelah selatan terjadi tekanannya tinggi, dia mengalir ke sini ya. Ini bolak-balik ya antara Desember dan Januari yang dinamakan monsun barat, Juni dan Juli yang disebut dengan monsun timur. Lanjut Mas. Ya, ini. Kemudian ya
yang apa yang terjadi dengan di Pasifik ya, kita cerita dulu di Pasifik. Karena apa? Pasifik lah, Samudra Pasifik itu adalah lautan yang airnya paling banyak, paling menampung. Kita ibaratkan Pasifik itu seperti baskom, ya, seperti baskom ya. Baskom diisi air, airnya penuh ya. Kita tahu bahwa sistem angin yang ada di Khatulistiwa di seluruh dunia ya global itu adalah ada namanya trade wind atau yang kita sebut dengan angin pasat. Angin pasat itu adanya di ekuator di Khatulistiwa, ya, seperti Indonesia itu. Dan dia itu tidak pernah berubah, mesti arahnya dari timur ke barat, tidak pernah barat dari timur, tidak pernah. Ini yang namanya angin pasat ini ya. Apa namanya? Sayang ya kursor saya yang ada gambar bola ini, ya itu gambar bola ini ya yang ada bolanya ini kan itu namanya angin pasat ya. Dia arahnya ke arah dari timur ke barat semua. Lah akibatnya apa? Kalau di samudra yang luas ya, kalau dari samudra yang luas itu maka seperti kita meniup di dalam baskom ya, di ekuator itu kan samudra yang ada di ekuator yang dilewati garis ekuator itu kan tiap jam, tiap hari itu kan dipanasi oleh matahari kan. Dia tidak pernah apa namanya dilewati matahari, di atasnya tetap. Makanya apa namanya air yang ada di situ selalu hangat ya. Karena di situ hangat kemudian ditiup oleh angin pasat itu, maka air hangat yang ada di ekuator itu yang di Samudra Pasifik itu ngumpul di bagian barat ini. Karena kenapa ngumpul di bagian barat? Lah ini kan bisa nggak terus. Kalau terus yang di sini ya di ada tulisan normal condition ini ya. Ini ya yang di paling di bawahnya gambarnya di bawahnya bola. Sayang sekali ya ini, aduh kursor saya nggak bisa main di situ ya. Apa namanya? Nah ini jadi airnya ngumpul itu di utaranya Australia atau di perairan Indonesia itu. Air panasnya ngumpul di situ, air hangat yang ada dari ekuator kemudian ngumpul di situ ya. Karena ini terus menerus maka di situ terjadi air hangat, kumpulan air hangat. Kita ingat kalau air hangat di laut itu panasnya sudah memungkinkan ya di atas 30 derajat, maka kan produksi uapnya kan tinggi ya. Produksi uapnya tinggi, akibat produksi uapnya tinggi maka evaporasi tinggi, akibatnya apa? Awan yang dibentuk kan tinggi. Ya, awan yang dibentuk tinggi maka terjadi hujan lebat di situ. Ya, makanya kayak saat ini Indonesia sedang berlaku seperti itu. Ya, air di lautnya itu lagi hangat-hangatnya. Akibatnya air yang ada di laut hangat, uap air yang ditimbulkan semakin tinggi, semakin banyak, maka hujan yang ditimbulkan juga banyak. Makanya sekarang tadi Mbak Jesna tanya, kenapa cuaca sekarang hujan semakin tinggi? Ya itu karena airnya hangat, air lautnya hangat. Jadi air lautnya hangat, maka produksi awannya juga banyak gitu. Akhirnya apa? Hujannya juga lebat, gitu. Lanjut, Mas. Nah, kemudian pada suatu saat, ini pada kondisi ini, ini ya. Nah, ini kondisi tadi yang saya ceritakan ya, akibat dari apa namanya air hangat yang di barat Samudra Pasifik itu, maka apa namanya timbul hujan yang sangat lebat. Kalau di bawah ini dilihat dari namanya satelit suhu permukaan laut, ya itu kelihatannya seperti ini ya. Jadi ada satelit bisa melihat suhu permukaan laut seperti ini. Yang biru ini adalah air yang dingin. Kemudian yang kuning dan merah ini adalah air yang hangat, ya. Makanya ngumpul itu di Indonesia tuh, ya. Lanjut. Di bawah-bawah. Lanjut, okay. Setelah itu karena ini suatu sistem, ya, bumi itu sistem, ya. Kalau hujan terus menerus, kalau produksi awan terus menerus sepanjang hari, maka bumi ini lautan Samudra Pasifik itu ternyata lagi terasa sakit dia, ya, dia merasakan sakit. Lah untuk supaya tidak sakit itu kemudian air hangat yang ngumpul tadi di Indonesia itu digerakkan ke timur, ke tengah dan timur
Samudra Pasifik. Supaya apa? Kayak kita lah ya. Kalau kita misalkan pegel, badan pegel kan dikembalikan, ya, dikembalikan. Akhirnya dipijet-pijet. Akhirnya si ini apa? Samudranya itu dipijet-pijet. Yang pijet-pijet ya Tuhan lah sama malaikatnya ya, bukan kita. Gitu kalau pijet-pijet samudra kita susah ya. Ini kalau tadi ya pada kondisi di mana hujan terus-menerus, akhirnya si Samudra Pasifik itu sakit, kemudian dia menyeimbangkan, ada namanya teori konservasi bahwa dia akan mencari titik kesetimbangan lagi ya. Jadi tadi yang air hangatnya ngumpul di Indonesia, dia kembali ke Pasifik Tengah, bagian ke dia bergeser, air hangatnya tadi bergeser ke Pasifik Tengah sama Pasifik Timur. Akhirnya apa? Muncul sekarang di suhu permukaan laut, di peta suhu permukaan laut itu di kanan bawah ini Indonesia apa namanya dilihat dari suhu permukaan laut ini warnanya hijau biru ya. Biru ya artinya apa? Di sini air lautnya tidak hangat lagi tapi sudah dingin. Ya, sementara yang sebelah Samudra Pasifik di bagian timurnya itu hangat tuh, merah-merahnya kan banyak tuh. Tapi Indonesia sudah hijau, sudah biru ya. Nah, karena suhu permukaan air lautnya itu dingin, maka produksi uapnya kan jadi sedikit. Ya. Produksi uapnya kan jadi sedikit ya. Airnya dingin kan, kita kalau air dingin itu kita kira produksi uapnya tinggi atau rendah? Rendah. Ya karena tidak ada itu ya. Airnya di Indonesia terjadi kekeringan. Yang kita sebut kalau di orang-orang cuaca namanya El Nino. El Nino disebabkan karena suhu permukaan yang ada di Indonesia itu, suhu permukaan laut yang ada di Indonesia itu dingin. Ya, makanya produksinya kecil ya. Nah, lanjut, Mas. Nah, ini ya, jadi seperti ini ya, antara El Nino sama La Nina ya. Ini ya. Jadi yang tadinya air hangatnya yang ada di Indonesia bergeser ke bagian tengah. Lah pada saat bergeser itu jadi giliran yang tadinya di Pasifik Tengah yang tadinya kering ya karena airnya dingin, lah sekarang jadi airnya jadi hangat, maka di situ di daerah-daerah daerah-daerah seperti California ya, pantai barat Amerika itu terjadi banjir ya, badai gitu, hujan deras, badai lah ya di situ. Lanjut. Ya, kira-kira seperti ini ya. Lanjut, Mas. Mungkin waktunya ini ya. Jadi kenapa sih lanjut aja lah ya. Tadi sudah disebut ya. Kenapa air bisa mengalir dari Pasifik? Ya, oke. Ya, kemudian rekan-rekan sekalian, ya tadi kan ada aliran yang dari Pasifik ke Samudra Hindia tadi ya. Dari Pasifik yang di pojok kanan atas ke pojok kiri atas ya. Ini ya. Tapi dia ketika melewati laut Indonesia itu tidak dia tidak lancar karena di situ ada polisi tidur. Ya, ada polisi tidur, rupanya di dasar laut itu tidak rata. Di situ ada polisi tidur. Jadi dasar laut ini tidak rata. Ada polisi tidur, akhirnya apa? Si laut yang tadinya air laut yang tadinya bentuknya lapis-lapis, berlapis-lapis itu ya, seperti lapis itu, akhirnya kan karena ada jaglugan seperti kita naik motor tuh. Naik motor, kemudian kita larinya kenceng, motornya kita kenceng, kemudian tiba-tiba ada polisi tidur, kan jadi kita anjlok ya, androk apa itu istilahnya itu ya. Akhirnya air laut itu jadi tercampur, goyang kan, itu goyang tercampur lah. Akibatnya apa? Lanjut, Mas. Nah, ini ya, istilah ini ya. Ada alirannya dari kanan ya, kemudian tiba-tiba ada polisi tidur, jadi pecah nih yang tadinya berlapis-lapis seperti ini jadi seperti sebelah kirinya tuh ya. Akhirnya apa? Ya lanjut, Mas. Ya, ini bentuknya lain ya. Jadi kalau dari bentuknya seperti ini ya, lanjut ya. Ini seperti di di Selat Lombok ya, ada namanya SEAL ya, punggung laut. Polisi tidur ada di Lombok dan Bali ya itu. Nah, lanjut, Mas.
Airnya setelah keluar, lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Ini ya, jadi wilayah-wilayah warnanya kuning ini ya, wilayahnya kuning ini adalah daerah-daerah apa yang tadi apa daerah tercampur yang tadinya apa lautnya terstratifikasi ya, kolom airnya itu terstratifikasi seperti lapis jadi tercampur ya, karena ada tadi ada apa jaglugan itu tadi, polisi tidur tadi. Lanjut Mas. Ya ini ya. Jadi yang tadinya Mas ketika masuk sebelum masuk ke wilayah Indonesia ya, itu masa airnya itu lebih hangat, apa namanya? Dia lebih asin ya, lebih asin, kemudian lebih hangat ya, lebih hangat Pak. Pan mlebu waktu mlebu ini bajunya itu asin karo anget. Tapi setelah masuk Indonesia dikocak-kocak, dikocak-kocak, kemudian setelah keluar ke Samudra Hindia, banyune jadi atis tur tawar, lebih tawar. Kenapa lebih tawar? Ya, airnya lebih tawar kan Indonesia kan banyak sungai. Ya, di sungai airnya ditambahin banyune kowe nang kono. Kemudian kenapa menjadi dingin? Ya, karena kita tahu bahwa stratifikasi kolom air itu paling bawah itu lebih dingin ya, kemudian dikocok-kocok kan airnya, banyu es karo banyu hangat yang dhuwur kan jadi dicampur ya, dicampur jadi apa yang tadinya hangat jadi kelihatan apa menjadi lebih dingin. Misalkan kalau di atas 29, di bawah perairan yang ada di bawah ya, di kolom air yang paling bawah 5 derajat. Setelah dikocok-kocok oleh tadi polisi tidur tadi kan menjadi 15 derajat. Ya, keluar itu sampai ke Samudra Hindia. Ya, lanjut. Nah, ini lanjut lagi. Kira-kira nggak penting ini ya. Ah, oke, lanjut lanjut Mas. Nggak penting. Oke, saya kira udah itu. Jadi kenapa apa? Jadi Indonesia itu sebenarnya memegang penting iklim dunia yang tadi karena menentukan kesehatan bumi. Kalau kita sakit, ibarat bumi ini sebagai badan, ya itu kalau sakit kan mesti apa yang apa namanya yang diperiksakan pertama denyut nadine ya, kemudian apa harane dadane ya di stetoskop gue ya, artinya titik-titik itulah yang untuk menentukan apakah bumi itu sakit atau sehat. Indonesia itu berada di situ. Jadi Indonesia itu sangat penting apakah bisa menentukan itu apakah bumi ini sedang sakit atau masih sehat gitu ya. Kira-kira itu sudah terlalu lama ya 41. Mohon maaf ini. Mungkin ada babak berikutnya, monggo Bu Cesna. Saya kembalikan. Oke, ini penjelasan dari Bapak Gentio. Ini ada titipan pertanyaan nih Pak dari netizen nih. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi di segitiga Bermuda? Kenapa bisa sampai banyak kejadian di wilayah tersebut? Mungkin banyak kejadian kecelakaan pesawat terbang atau itu pengaruh apa nih Pak? Ada nggak pengaruhnya dari yang dijelaskan tadi? Oke, sebenarnya nggak usah jauh-jauh segitiga Bermuda, ya. Jadi sebenarnya di kita itu ada namanya Masa Lembo. Kira-kira Masa Lembo itu utaranya Madura, Mas, di utaranya Madura itu, ya, di utaranya Madura itu. Ya, kalau dari segi apa namanya? Kalau saya kira kalau di segitiga Bermuda yang pertama adalah itu merupakan pertemuan arus ya. Ada namanya pertemuan arus besar di situ ya, pertemuan arus besar sehingga apa namanya terjadi olakan itu kayak ulekan lah, olakan sama dengan ulekan ya Dan ya, istilahnya ya ulekan lah, kayak kalau di sungai apa sih namanya sing ulekan, agar yang kayak apa nang kaligung ngarannya apa, kasih banyu muter-muter ku ngarannya apa ya, perputaran arus. Perputaran arus. Kalau di ilmu di oceanografi namanya edi ya, arus besar, vortex lah kalau di meteorologi arane vortex. Jadi akibatnya apa? Karena
percampuran antara berbagai arus di situ ya, di situ. Arus itu kan masa airnya kan membawa bermacam-macam suhu ya. Ada yang suhu dari dingin, ada yang suhu hangat. Airnya apa? Itu mempengaruhi udara yang di atasnya. Kita ingatkan tadi dibilang bahwa air itu kalau pertemuan arus kan artinya ada masa air yang ada di sebelah sini, kemudian ada masa air yang ada di sebelah sini kan bertemu ya. Bertemu setelah itu kan bulak ya. Artinya airnya yang tadinya arusnya laminar ya, istilahnya yang tenang tiba-tiba bulak ya, itu terjadi gelombang. Kemudian di atasnya juga atmosfernya jadi ikut-ikutan. Kan si air laut itu kan membawa panas. Yang tadi saya sampaikan bahwa antara udara dan lautan itu saling ada namanya coupling, ada namanya air isi interaction. Jadi itu hubungan seperti uang bolak-balik itu. Ya seperti uang mata koin ya. Koin. Dua mata koin itu iya, itu. Jadi antara kalau arusnya di lautnya sudah ulekan kayak gitu, dhuwure ya pada bah ya hitung-hitungannya. Itu benda-benda di atasnya bisa ketarik ke bawah itu ya Pak ya? Ketarik bisa Mbak. Ada namanya wind down drift. Wind down drift. Jadi itu biasanya kalau awannya itu cumulus nimbus ya. CM ya, cumulus nimbus ya. Itu jadi awannya gelap, pekat itu, jadi ketarik itu Mbak ke bawah. Jadi pesawat di situ itu tidak punya daya angkat. Pesawat bisa terbang karena ada daya angkat, daya lift ya, namanya lift itu. Tapi ketika dia masuk ke situ di awan itu, daya angkatnya jadi nol. Makanya jatuh ke situ. Jadi istilahnya itu bukan angin sebenarnya, karena di situ daya angkatnya nol. Jadi dia jatuh ketarik oleh gravitasi bumi. Ya, begitu bukan juga. Bukan karena keras ya, Pak. Ya itu kan mistik ya. Itu hampir sama Mas. Jadi yang terjadi di segitiga Bermuda mirip-mirip dengan masa Lembo. Di masa Lembo sama, cuman masa Lembo itu luasnya kecil, lebih kecil dibanding di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda kan di di timurnya Amerika Serikat ya, Amerika Latin ya, itu ya, terjadi ya, di Brasil atau di daerah dekat Meksiko lah, di timurnya Meksiko itu ya. Tapi kalau di kita deteksi ya Pak ya. Mungkin gimana? Pesawat itu sebelum masuk ke wilayah tersebut nggak bisa putar balik ya, mesti masuk langsung turun. Iya, karena kan bagaimana putar balik kan daya angkatnya nggak bisa, nggak ada daya angkat. Nggak bisa terdeteksi ya Pak ya. Iya, nggak bisa lewat daya angkatnya. Daya angkatnya Mbak. Ya. Daya angkatnya kan nol. Kalau daya angkatnya nol kan pesawatnya jatuh. Jadi ketarik sama gravitasi. Mereka bisa terbang karena bisa melawan gaya gravitasi kan. Monggo, yang lain? Ini ada nih Pak. Apakah arus dalam laut atau samudra mampu meredam kegempaan? Ini dari Mbak Aning Labdiati. Oh, nggih. Iya. Jadi kalau kegempaan itu nanti larinya ke gelombang, Mbak Aning. Jadi yang dipindahkan pada saat kegempaan itu adalah energi, ya. Bisa saja ya, antara arah energi dan arah energi gelombang dan arus itu bisa berbalik arah. Ya, berbalik arah, bisa arahnya berlawanan maksudnya, nggih. Itu bisa berlawanan. Jadi terkait dengan gempa itu, kalau gempa itu karena slack ya, ada patahan. Jadi lempeng bumi patah ya, kemudian terjadi penumpukan energi yang ada di situ karena air yang ada di sekitarnya kumpul di situ ya, kemudian kelebihannya kan menjadi gelombang yang disebut tsunami ya, itulah. Jadi tidak ada hubungannya Mbak, karena gempa itu terkait dengan dengan gelombang ya, dengan gelombang yang ditimbulkan itu terkait dengan gelombang ya. Jadi arus itu dengan gelombang itu beda. Gelombang sama-sama energi, tapi gelombang itu tipenya lain lah ya, tipenya lain, beda barang. Ya, bisa saja
gelombang dan arus itu bisa umumnya itu kalau arus searah dengan gelombang nanti arusnya lebih kencang, Mbak. Ya, tapi kalau ketika gelombang dengan arus itu berlawanan, nanti gelombang si arusnya itu jadi melambat gitu. Mengurangi gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Oh, Pak, ini kan yang kemarin itu ada penemuan glider ya, Pak, dari China ya kemungkinan. Ya. Apakah itu terkait dengan kondisi Indonesia sendiri yang tadi kesehatan bumi mereka akan melihat kesehatan di dunia itu ada apa mereka bisa sampai mengirimkan ini ke Indonesia? Terima kasih Mbak. Jadi memang ini sangat erat kaitannya ya. Jadi kesehatan bumi itu yang tadi ya memang banyak peneliti-peneliti asing ya karena teknologi orang Indonesia sendiri belum mampu ke sana, makanya orang-orang Indonesia, institusi peneliti Indonesia bekerja sama dengan luar negeri untuk meneliti apakah tentang kondisi iklim dunia ya. Itu biasanya ada namanya bukan glider, Mbak. Kalau glider itu lebih lari ke pertahanan, Mbak. Tapi kalau ada namanya Argos, tulisannya Argos, ARGOS, Argos itu tapi dia kalau dia itu dilepas, setelah lepas ya itu dia tenggelam ya Mbak, dia merekam data arus, data temperatur air, kemudian merekam data kadar garam, ya tekanan gitu ya. Nanti setelah dianalisis bisa untuk lihat kesehatan laut, kesehatan bumi itu bisa. Tapi hal ini, parameter ini ada yang untuk lebih condong ke pertahanan, Mbak. Ada namanya glider itu lebih untuk cocok lebih condong untuk pertahanan. Karena apa? Glider ini sih Pak bisa dikendalikan, Mbak. Bisa istilahnya kayak drone itu ya, seperti drone itu ya, dikendalikan dari darat atau dari satelit ya, dikendalikan. Dia itu setelah dilepas bisa jadi pesawat, bisa dari kapal dilepas, dia turun, rekam semua data ya sampai kedalaman 4.000, kemudian dia naik lagi ke permukaan, setelah sampai ke permukaan dia gitu, dia mancarin itu yang tadi dia rekam. Yang tadi dia rekam waktu dia nyelam, dia ngerekam, kemudian setelah sampai ke permukaan dipancarin ke satelitnya yang punya itu ya. Setelah itu datanya itu dihapus. Kenapa dihapus? Soalnya kalau ketangkap nelayan atau ketangkap musuh, datanya itu tidak bisa dideteksi oleh yang menemukan itu. Makanya sangat susah ketika kita mau mendownload si glider itu. Datanya tidak terlacak karena sudah langsung begitu dia mancarin dia langsung hilang itu loh. Begitu mancarin hilang dia. Itu. Nah, ini juga bisa untuk menentukan iklim juga bisa, tapi lebih banyak condong untuk pertahanan, terutama untuk daerah kapal selam, Mbak. Ya, daerah-daerah kapal selam, ingat bahwa kapal selam itu kan alat navigasinya pakai kecepatan suara, pakai akustik. Nah, akustik ini kan sangat sensitif terhadap densitas. Padahal di laut itu kan densitas kan air lautnya kan seperti lapis saya sampaikan tadi. Jadi kalau ada suara yang dari atas ke bawah itu nanti bisa dibelokkan, jadi makanya nggak nyampe. Kadang-kadang kita cuma sampai 50 meter aja kita memberikan suara ting gitu ya. 50 meter dia tidak bisa menangkap suara kita. Karena itu densitasnya sangat, setelah densitasnya tinggi, tiba-tiba densitasnya rendah. Karena akhirnya dibelokkan. Ya seperti inilah Mbak sinar. Kalau sinar kan, ya kalau sinar saja di udara itu, kalau kita melewati prisma kan dibelokkan kan itu ya Mbak ya. Setelah melewati prisma ya, kalau sinar, kemudian baterai lah ya. Baterai itu, senter itu setelah lewati prisma itu kan langsung, sinarnya kan langsung dibelokkan, tidak lurus. Ya. Kita ingat hukum Snellius kan ya, di SMA kalau di orang-orang fisika itu, orang IPA itu tahu hukum Snellius lah. Ya, kira-kira seperti itu.
Ini ada lagi nih Pak. Ya. Banyaknya es kutub utara yang mencair, apakah mengganggu keseimbangan arus dalam? Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kita tadi dijelaskan, sudah saya jelaskan tadi ya, adanya arus yang ada di global yang di bumi ini itu kan akibat adanya apa namanya beda tegangan ya, beda tegangan. Ada beda tegangan antara yang ada di utara Papua wilayah kita antara di Indonesia dengan yang ada di Greenland, suratnya apa namanya di Greenland Lautan Utara itu yang di Greenland itu. Lah kalau yang di Greenland itu kan produksi tadi ya densitas tinggi. Ya, di situ kan tempat memproduksi massa air yang densitasnya tinggi. Kenapa densitasnya tinggi? Karena di situ kan dingin, ya. Air lautnya sangat asin, kemudian di situ dingin. Dingin kenapa? Karena di kutub. Di Indonesia adalah massa air yang densitasnya rendah. Karena di situ tempat air hangat dan tawar, ya, airnya tawar. Makanya dia punya tegangan lah. Di Greenland itu ya kan tempat produksi tadinya kan di situ kan tempat produksi massa air yang asin ya, sangat asin. Lah akibat adanya pencairan es, adanya cairan es kan cairan es itu kan tawar, jadi sungai kan. Kan kalau es kalau kita di apa namanya? Kalau kita diuap apa namanya dicairkan itu jadi es, jadi air tawar. Esnya itu yang di Greenland, yang di darat itu kalau mencair itu kan jadi air tawar, itu jadi sungai. Lah sungai-sungai itu kan mengalir ke laut utara itu tempat di mana tempat membentukkan itu massa air yang densitas tinggi. Akibatnya apa? Yang tadinya airnya asin kan jadi tawar di situ karena dialiri oleh es apa air tawar yang dari es itu cairan es itu di situ airnya di situ airnya jadi tawar densitasnya yang seharusnya dia apa air apa densitasnya kalau densitasnya tinggi itu kan dia tenggelam ya kan airnya tenggelam tapi karena dia apa namanya densitasnya jadi tawar jadi rendah jadi dia mau tenggelam kan nggak bisa ya nggak bisa dia mau tenggelam akhirnya membuat aliran apa nah tadi yang arus yang besar itu jadi lambat akhirnya jadi lambat apa akhirnya yaitu yang disebut dengan cuaca ekstrim ya cuaca ekstrim ya kan saya bilang kalau normal sekarang, itu istilahnya gini Mbak kalau kita kalau AC-nya baru itu kan kita di dalam ruangan kan enak ya nyaman ya ya tiba-tiba AC-nya jadi panas karena apa alirannya yang seharusnya tadinya alirannya semprotannya lancar jadi nggak lancar ya nggak lancar karena akhirnya kan ruangannya jadi panas ya akhirnya kita gerah kan kita keluar gitu lah kalau misalkan manusia di bumi mau keluar kemana lagi mau ke akhirat atau mau ke planet lain ya nggak bisa kalau sudah panas kira-kira seperti itu jadi itu Mbak makanya kalau esnya cair itu ya lebih berbahaya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Budi Indaryadi nih Pak. Apakah kondisi-kondisi tadi bisa untuk menentukan kapan dan kemana nelayan untuk pergi mencari ikan? Nah ini mungkin ada patokan apa nih untuk nelayan nih Pak? Kalau nelayan itu kan nyarinya kalau nelayan kan nyarinya ikan ya jelas nyarinya ikan kalau ikan itu tentu saja umumnya tergantung dengan angin Mbak ya angin jadi angin inilah yang membuat apa si laut itu banyak ikan atau tidak biasanya itu ikan berkumpul itu di tempat-tempat pertemuan arus kan kan jadi kalau misalkan arus permukaan ya kalau arus itu kan bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama arus pasang surut, yang kedua arus yang disebabkan oleh angin ya. Nah ini yang disebabkan oleh angin ini yang menyebabkan ikan banyak. Ya kalau arusnya itu kemudian angin misalkan apa namanya arus yang dari Jawa pada saat musim timur berarti kan anginnya dari timur menuju ke barat dari ke barat kemudian setelah itu ada misalkan ada arus yang dari Laut Cina Selatan Laut Natuna itu dari utara ke selatan ketemu di situ misalkan
karena di situ ada pertemuan arus ya. Ya, pertemuan arus, dengan adanya pertemuan arus itu kan di situ banyak apa namanya banyak nutrien. Istilahnya gini Mbak, kalau misalkan satu arah satu arus itu nutriennya sedikit, kemudian satunya juga lawannya juga sedikit, ketika bertemu itu kan jadi banyak. Yang tadinya satu tambah satu jadi dua, ngumpul di situ, apalagi dia kemudian berpusar ya, di situ kumpul di situ. Makanya kalau kita mancing ya, kalau kita mancing di laut ataupun di sungai, pasti kan nyari yang pertemuan arus gitu. Jadi Mas Indati, kita mencari yang pertemuan arus di situ, karena di situ oksigennya, kalau di tempat-tempat persetujuan arus itu biasanya di situ oksigennya tinggi, nutriennya juga tinggi. Nutrien itu nanti menghasilkan ikan teri ya, plankton ya. Setelah plankton itu ada ikan teri. Setelah ikan teri kan dimakan ikan yang lebih besar lagi. Ikan yang lebih besar lagi dimakan lagi yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Ada namanya apa namanya jaring-jaring makanan ya di situ ya. Nah itulah Mas, kira-kira kenapa tempat-tempat nelayan-nelayan itu sangat tergantung dengan musim ya, yaitu apa, karena apa, arus permukaan tadi ya yang membawa pertemuan lokasi-lokasi di mana apa namanya arus-arus itu bertemu. Ya, kira-kira itu. Oke Pak Gentio, ini mengingat waktu sudah hampir pukul 5. Sudah. Moga-moga. Ini mungkin ada kesimpulan sedikit dari bincang kita selama 1 jam ini. Mungkin kondisi dari The Great Ocean Conveyor Belt ini mempengaruhi oleh panas dinginnya bumi ya. Ini untuk melihat dari kesehatan bumi kita. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak bincang IKAS Mansawi sore ini. Terima kasih dan sampai bertemu di acara bincang IKAS Mansawi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Bapak. Mohon izin ya. Iya, saya ingin menyampaikan closing statement ya, bahwa jadi apa namanya cuaca ini makin hari kan makin buruk ya, apa namanya cuaca ekstrim sudah dulu kita tidak mengenal, tidak melihat secara langsung apa yang namanya puting beliung, sekarang sudah puting beliung ada di mana-mana. Gitu. Artinya begini, artinya panas-panas itu yang kita keluarkan seperti kendaraan bermotor ya, kemudian kayu-kayu yang kita bakar, gas-gas yang kita gunakan untuk memasak, itu kan tidak hilang. Ya, itu dia kan tidak hilang. Ingat bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan dan juga tidak bisa diciptakan. Ya, energi itu hanya bisa dipindahkan dari energi yang satu ke energi yang lain. Apa yang kita perbuat seperti kita menebang menebang pohon, kemudian kita bakar, kemudian kita menggunakan kendaraan bermotor, kemudian kita membakar sampah ya, semuanya itu panas itu kan ke atas ya, panas itu ke atas, kemudian panas itu yang di atas kan tidak hilang, dia akan berubah, tadinya berupa panas menjadi energi angin. Ya, jadi energi bahang ya, energi panas sekarang jadi energi angin. Lah angin, makanya angin puting beliung sekarang kalau makin banyak itu. Artinya apa? Di bumi ini tidak ada yang menyerap lagi. Kalau laut memang sih bisa menyerap, tapi kan terbatas. Dari zaman Nabi Adam sampai Adam Balik kan ya gitu-gitu aja lautnya. Itu artinya bahwa yang berubah itu adalah kita, karena pohon-pohon itu sudah banyak ditebang. Ingat, pohon itu adalah menyerap panas. Makanya mulai dari diri kita pandai-pandai sering menanam pohon ya, pohon yang besar, jangan bunga. Kalau bunga kan kecil nyerapnya. Sekarang lagi musim, kalau pohon yang besar, iya. Kalau bunga kan kecil itu menyerap. Tapi kalau pohon yang besar seperti mangga, seperti mungkin randu atau mungkin pohon yang mangga yang besar, atau mungkin pohon durian itu yang besar-besar lah ya, pohon tingkat tinggi itu mampu menyerap itu. Semakin banyak pohon-pohon besar kan jadi adem. Jadi adem karena dia menyerap panasnya itu banyak. Ya kalau
pohon-pohon yang besar-besar itu ditebang, kita jadi panas, ya bumi makin panas lagi, puting beliung makin banyak lagi. Kira-kira begitu ya. Jadi kita sudah mulai kita sekarang. Berarti jadi tahu ya Pak ya, menanam pohon. Kita harus banyak menanam pohon agar tidak terjadi puting beliung. Iya, tapi pohon yang tingkat tinggi ya, jangan yang kecil-kecil. Yang tahunan ya Pak. Iya, tahunan. Oke. Monggo. Terima kasih sekali Bapak Gentio atas waktunya sore ini. Semoga apa yang kita bincangkan sore ini bermanfaat, menambah wawasan dari teman-teman alumni SMA 1 Slawi dan semua pemirsa di fanpage IKAS Mansawi. Saya ucapkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.